bagaimana cara pengobatan sihir mahabbah. Pengobatan sihir mahabbah ini nanti bisa kita amalkan ya. Oke, dicatat baik-baik. Pertama, kita bisa sediakan 7 helai daun bidara. Ini yang secara umum ya, pengobatan untuk secara umum, belum masuk kepada pengobatan langsung pada media-medianya ya, untuk menghancurkan media-medianya. Ini untuk umum dulu, untuk mahabbah secara umum, sihir pelet secara umum. Cari daun bidara 7 helai. Ini tidak ada dalam kitab As-Sarimul Battar. Diambil dari mana? Ya, rahasia. 7 helai daun bidara. Kelas? Catat. 7 helai daun bidara, antum tumbuk nanti. Tumbuk. Sama lah seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari ya. Fathul Bari. 7 helai daun bidara tumbuk, campur di seember air. Campur seember air. Pas kemudian bacakan surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah 102. Kemudian ini khusus untuk pelet ya. Baca juga surat At-Taghabun. At-Taghabun ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16. Ingat, kalau nanti dibacakan ayat-ayat ini untuk sihir-sihir pelet mahabbah di awal atau permulaan ruqyah, kebanyakan itu orang tidak bereaksi keras. Ini perlu dicatat baik-baik. Kebanyakan tidak bereaksi keras seperti orang yang kena sihir macam-macam ya selain ilmu pelet. Di sini dijelaskan oleh Syekhuna Al-Ma'ali, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah taala. Beliau menjelaskan, "Ghaliban la yusra'ul mashhuru bihadan naw' minas sihri." Seringnya orang yang terkena sihir pelet ketika diruqyah, diobati, di awal permulaan sihir itu tidak akan kerasukan. Nggak akan ada reaksi keras sampai jinnya itu ngomong-ngomong. Kebanyakan seperti itu ya. Bukan semua, kebanyakan. Wa innama yas'uru bitakdirin fil atraf au suda'in fil ra'si au diqin fil sadri au alamin syadidin fil ma'idah khasatan idza kana qad syariba as-sihra wa rubbama taqayya. Ya. Ulangi. Wa innama yas'uru bi takdirin fil atraf. Kalaupun di awal ruqyah orang yang kena pelet itu enggak reaksi, tanyakan. Karena kebanyakan orang-orang yang kena pelet waktu di ruqyah pertama kali atau di kali yang kedua, dia akan ngerasa gemetaran di ujung-ujung jari jemarinya, baik kaki maupun tangannya. Au suda'in fir ra'si, atau merasakan pusing di kepalanya. Pusing atau sakit kepala. Nah, kebanyakan kalau ilmu pelet pusingnya di area sini. Sakit pusing kayak berat, kayak yang gondoli di sini. Sama di sini. Ya. Sini atau sini, ya. Audiqin fi sadri, atau ketika pertama kali diruqyah dia tiba-tiba sesak nafas, bukan seperti orang asma, cuma berat nafasnya, kayak orang pilek lah, berat nafasnya ya. Dan dia nggak ada reaksi, cuma itu aja biasanya, cuma sesak aja dadanya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kemungkinan besar memang ada peletnya itu.
au alamin syadidin fil ma'idah, atau merasakan perih di lambungnya, khasatan idza kana qad syariba sihra, terkhusus apabila dia telah meminum sihir pelet tersebut. Karena ada juga pelet-pelet yang dilarutkan pada kopi, susu, atau minuman kesukaan korbannya. Pakai apa? Biasanya pakai tumbukan ini kuku. Kuku dari korbannya atau kuku dari orang yang hendak menyihirnya. Yang lebih parah pakai darah haid, atau pakai air spermanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan kadang-kadang langsung muntah ya ada. Ya, cuma enggak reaksi keras sampai jin yang ngomong di awal-awal pertama. Di awal-awal pengobatan. Kebanyakan seperti itu. Tapi apakah ada yang langsung reaksi? Ya ada, banyak juga. Cuma enggak sebanyak orang yang biasa-biasa aja. Ini catat juga, fa in sya'ara bi alamin fil ma'idah aw raghbatin fit taqayyu faqra lahu hadhil ayat ala ma'in. Kalau dia ngerasakan sakit di lambungnya, di perutnya dia ngerasa sakit, kemudian dia mual pengen muntah, faqra lahu hadhil ayati ala ma'in. Maka ulangi dan baca terus ayat-ayat yang tadi disebutkan di segelas air. Wa murhu an yashroba minhu amamak. Kemudian setelah dibacakan ayat-ayat tersebut, suruh orang tersebut untuk meminum air yang sudah diruqyah di hadapan kita selaku peruqyah, ya. Fa in taqayya syai'an asfar au ahmar au aswad faqad batala sihru. Kemudian ketika dia minum air ruqyah tersebut, kemudian dia muntah-muntah, dan warna muntahannya itu berwarna kekuningan, biasanya itu lendir ya, lendir kekuning-kuningan, au ahmar, merah, darah ya. Kalau darah itu ndekam di kepala, kalau asfar, kuning itu ada di area lambung biasanya. Au aswad, bahkan hitam ya, faqad battala sihru. Maka insyaallah sihirnya telah lenyap. Iklan dulu. Ada sari roti datang. Faqad batala sihru. Kalau muntahnya warna apa tadi? Kuning, merah, atau kehitaman. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau kita nggak hanya air, kalau boleh ditambahi untuk yang merasakan sakit di awal mula pengobatan, di ruqyah dia orang terindikasi pelet, kita ruqyah kok sakit di perutnya, antum sediakan saja lemon, bisa buah lemon, atau kita punya ekstrak lemon namanya Salim Afiyah, itu sudah tinggal minum saja. Nah, dicampur madu ya, campur sedikit bidara, minumkan. Itu cepat biasanya insyaallah. Kalau enggak pakai apa? Susah misalnya, ya pakai apel malang paling bagus itu. Blender 1 gelas, campur 5 sendok minyak zaitun, ruqyah, minumkan. Sudah? Ya. Ayat-ayat tambahan selain tadi Al-Baqarah 102 sama surat At-Taghabun ayat 14 sampai 16. Bisa ditambah surat Yunus ayat 81 sampai 82. 81 sampai 82. Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Surat Toha ayat 69. Dan surat Al-Baqarah ayat 255, yakni ayat kursi. Ya.
Ya, saya kira cukup ya. Nanti ada tata cara pengobatan yang lain, cuma saya belum siap bahan-bahannya. Nanti insya Allah saya siapkan. Ya, ini pakai minyak misik kasturi, minyak kasturi. Dan ini juga baik dan dianjurkan dalam pengobatan nabawi ini, insya Allah. Kalau antum punya bisa dipakai, tapi nanti ya tutorialnya. Ini hanya mukadimah saja dulu. Ya, kalau antum punya bisa nanti disiapkan. Kalau belum punya beli dulu ya, beli minyak misik atau kasturi. Itu bagus buat pengobatan. Ya, video akan kita share di Facebook. Saya rasa cukup ya untuk pengobatan tiwalah. Ya, tadi ini baru tahap pertama untuk yang sihirnya itu masuk ke lambung melalui minuman. Ya, bisa pakai lemon, madu, campur sedikit bidara, sedikit aja. Ya, kemudian bisa juga pakai apel malang, campur 5 sendok minyak zaitun. Ya, ditambah ayat-ayat yang tadi kita baca di Ruqyah. Atau bisa pakai daun sirsak 21 lembar di blender, pakai air 300 ml untuk mengeluarkannya. Atau bisa menggunakan susu kambing campur madu Yaman, itu bagus juga. Sudah, saya rasa cukup pembahasan masalah ilmu pelet, dan ini baru bahasan yang masuk ke perut. Nanti ada bahasan yang menggunakan al-maddatul kharijiyah, yang menggunakan media-media luar dan tidak dimasukkan ke tubuh manusia. Pakai apa? Banyak ya, kalau di Indonesia banyak sekali. Nantilah kalau insya Allah nanti akan kita bahas.